aku kedatangan tamu apa? Tamu sekaligus bos gitu deh. Namanya siapa? Boleh kenalan? Boleh diperkenalkan namanya? Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih berada di Hong Kong. Nama saya adalah Mbak Ulin. Gitu aja nama kerennya, atau kan di FB juga tahu ya, Ulin kan. Saya alumni dari B7 2015. Alumni Mandiri Sahabatku Hong Kong batch 7. Iya. Oke, di sini aku pengen ngobrol tentang bisnisnya Mbak Ulin ya. Yang pertanyaan pertama tuh, sejak kapan sih terpikir gitu, pingin buka usaha atau bisnis? Boleh diceritakan? Naluri usaha saya itu dari kecil, tapi tidak tersalurkan gitu. Setelah mengenal Mandiri Sahabatku di tahun 2015 itu, tepatnya di Sekmun ya, tanggal 5 Mei, masih hafal aja itu. Saya yang itu mulai tumbuh lagi. Karena apa? Karena tidak tahu bagaimana saya memulainya. Tapi setelah tahu dari poin-poin pas belajar itu, oh caranya gini, akhirnya saya terapkan di saya itu. Oke. Jadi terbakar apa semangatnya namanya, dari tahun 2015 semangatnya. Jadi ya guys, berarti Mbak Ulin ini terbakar semangatnya atau semangat untuk membuka usaha itu sejak mengenal Mandiri Sahabatku. Oke, yang kedua tuh ceritakan tentang bisnisnya dong, Mbak. Bisnisnya itu tentang apa dan gimana gitu. Awal mulanya itu saya pengen, waktu masih di sana itu pengen usahanya itu mie ayam bakso. Tapi setelah di Indonesia, saya melihat peluangnya tuh tidak ada. Yang saya lihat di tempat tinggal saya itu yang dibutuhkan adalah lauk matengan. Karena saya melihat dari para tetangga, pada teman-teman, tukang sapu, Pak Satpam, itu yang dibutuhkan hanya makanan untuk sarapan, makan siang, kayak gitu. Akhirnya saya survei dulu, semuanya menjawab oke, positif, semua menyetujui lah, pokoknya setuju kalau ada makanan matengan di sini gitu. Berarti kayak warung makan gitu ya? Ya, betul. Awalnya kayak gitu. Kemudian di 1 tahun kemudian itu keuntungan dari warung makan itu saya alihkan ke warung sembako ini dari Ulin Mart itu. Wah, keren banget. Itu ide dapat nama Ulin Mart itu gimana ceritanya? Saya terinspirasi dari Wonmart, Ansan Mart, kayak gitu. Terinspirasi di sana gitu. Awalnya tidak punya keinginan, masih tidak terbesit untuk apa, ada Ulin Mart itu tidak terbesit sama sekali. Karena ada peluangnya dan customer-nya mencari, Mbak, ini apa sembako biar aku tidak belanja lagi di tempat lain kayak gitu. Terus akhirnya aku terpikir satu malam tuh tidak bisa tidur, pengen mikirin kayak gitu. Terus cari untuk eksekusi gitu. Jadi awal mula. Jadi saya 2018 buka Ulin Mart dan terinspirasi dari Wonmart, di mana Wonmart itu pertama kali dibuka oleh alumni Mandiri Sahabatku Korea. Oh oke, keren banget berarti ya, Hong Kong nggak kalah keren juga ya, bisa bikin suatu ya benar. Ya keren. Oke, bisa diceritain nggak lika-liku perjalanan bisnisnya itu seperti apa? Kalau lika-liku itu ya banyak juga ya kendalanya. Awalnya itu memang saat pertama kan pasti customer belum tahu ya kalau sini ada matengan gitu. Kadang juga ada laku sampai sehari, 2 hari, 3 hari tidak laku. Hampir saya putus asa. Tapi teringat dari waktu awal itu omsetnya cuma 70, 100, dapat 300 itu senangnya minta ampun. Kemudian saya ingat pelajaran dari Mandiri Sahabatku itu bahwa saya tuh tidak boleh putus asa. Akhirnya berjuang, omset terus meningkat, akhirnya jadi Ulin Mart itu. Jadi hasilnya dari warung makan saya itu saya alihkan semua ke Ulin. Oh, jadi hasilnya di ini ya, bikin bisnis baru lagi gitu. Ya, betul. Dari bisnis itu juga banyak juga yang
keuntungannya gitu loh. Oke. Bisa Jadi apa namanya pertama gitu. pernah ada nggak sih kesulitan banget gitu, waktu yang paling susah dalam menjalankan bisnis ini? Itu apa sih? Biar kita sebagai pendengar di sini kan mau buka bisnis, yang pasti harus siap dong dengan apa up and down-nya, suka dukanya dalam bisnis itu. Kalau dari bisnisnya Mbak Ulin sendiri, waktu paling down nih, waktu paling nggak enaknya deh, bisa Itu diceritain? paling tidak enak saat kita ada di bawah. Benar-benar itu makanan tidak laku. Itu pernah mengalami. Hampir putus asa. Sampai malam-malam, ya Allah, apakah aku bisa bertahan gitu. Tapi karena ingat di sahabatku, tidak, aku harus bertahan. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa gitu. Katakan seperti itu. Jadi motivasiku itu aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Akhirnya aku terus jalan terus kayak gitu. Pasti ada. Iya, betul. Ada. Di saat kita di bawah itu loh. Memang ya itu ujian banget buat kita tuh, kita masih punya semangat apa enggak gitu. Emang kayak yang Mbak Ulin emang tak kenal kemarin ya, kita kan sempat tugas bareng juga di Mandiri Sahabatku ya. Emang aku kenalnya Mbak Ulin tuh emang semangatnya luar biasa banget, dan itu patut diacungi jempol banget. Oke, untuk selanjutnya ceritain dong soal modal dalam bisnis ini. Perlu gede atau biasa aja atau gimana gitu soal modal? Biasanya kan teman-teman tuh pasti mikirnya punya modal apa enggak ya gitu, gimana? Iya, memang saya ingat sekali pelajaran dari Mandiri Sahabatku waktu pecah telur ya. Pecah telur itu kan ada uang 100, gimana caranya bisa berkembang. Nah, di situ setelah pulang itu saya tidak mau modal besar dulu karena saya sudah pernah jatuh, gaji 3 tahun tuh habis. Jatuh brek, sakit. Sakit di sini ya. Nah, terus ingat saya pelajaran pecah telur itu. Kemudian saya dengan 300.000 kan peralatan udah ada ya, kayak kompor, panci semua udah ada, etalase juga ada yang minjemin gitu. Jadi modal awal saya itu 300.000. 300.000 modal pertama. Modal awal udah jadi Ulinmat itu. Wah, keren Asetnya banget ya. Tapi yang paling dari tahun 2017, 2018 udah jadi Ulinmat. Wah, keren banget pokoknya. Tapi ini tips yang paling penting dalam membuka bisnis, menjalankan bisnis sampai sukses itu apa sih yang paling utama? Kalau orang kan selalu mikirnya modal. Padahal kan kita nggak tahu yang utama itu seperti apa. Kalau dari Mbak Ulin gimana? Kalau dari saya itu modalnya semangat. Semangat yang luar biasa ya tentunya ya, ulet, rajin, pantang menyerah. Itu. Gitu. Terus ya itu pelajaran, jadi jangan dihilangkan. Kayak apa namanya, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha, kencangkan ikat pinggang. Jadi kita masih inget aja. Inget aja. Yang di pikiran kayak gitu. Pelajaran itu pakai terus. Sip. Berarti teman-teman itu jangan takut untuk memulai loh. Oke, kita kan masih banyak nih alumni MS yang di Hong Kong atau di luar negeri lainnya kan. Tips dan saran buat teman-teman yang masih bertahan di luar negeri dan masih takut banget buat pulang ke Indonesia memulai bisnis itu, silahkan kalau dari Mbak Ulin. Kalau dari saya itu mantapkan hati, kencangkan itu, jadi jangan sampai kendor. Angkat itu dulu. Cintai pekerjaan itu. Ya, pokoknya cintai. Jadi walaupun tidak laku, tetap aja karena kita cinta sama pekerjaan itu, tetap aja perasaan lelah itu hilang. Kayak gitu. Ya, betul. Kalau berarti bisnis itu bisa dari mana aja sumbernya gitu. Kalau menurut Mbak Ulin dari mana aja? Oh, kalau dari saya itu saya tidak semua tidak produk saya ya. Jadi tetangga sudah punya penghasilan, bahkan umur 60 tahun saja bisa berpenghasilan di Ulinmat ini. Mereka keren. Bisa nitip makanan, snack, kerupuk, peyek, semuanya. Jadi produknya Ulinmat itu tidak semua dari saya, dari tetangga. Berarti ada kerjasama gitu ya? Iya, kita kongsi. Oke. Jadi ya itu sudah selesai laku. Alhamdulillah semuanya laku. Jarang yang kembali dengan siapa itu jarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, wah keren banget.
Semoga bisnisnya semakin besar, semakin sukses dan berkah. Pokoknya buat banyak orang ya, nggak cuma sedikit orang, tapi targetnya memang banyak orang. Oke, berarti ini kan salah satu testimoni juga ya, bisa masuk dalam testimoni alumni Mandiri Sahabatku Hongkong yang udah sukses, bisa menjadi contoh buat kita, teman-teman di sini yang masih belum berani pulang atau mungkin ada alasan lain gitu kan. Ucapannya buat Mandiri Sahabatku dari Mbak Ulin. Mudah-mudahan Mandiri Sahabatku itu selalu berkembang terus. Jadi untuk memotivasi, untuk membakar semangat teman-teman yang masih ada di sana, gitu. Karena dari Mandiri Sahabatku, Ulin bisa berdiri sampai saat ya, Mandiri Sahabatku mungkin Ulin dan karena dari Mandiri Sahabatku itu. Jadi kayak udah dibakar dari itu udah di dalamnya itu udah dibakar. Gitu. Jadi untuk teman-teman tuh jangan takut untuk memulai. Jangan pulang dan modal bukanlah yang utama. Jadi tanpa modal itu bisa. Ini pelajaran botol. Nah, saya memakainya semua itu. Kayak botol kayak hari ini, saya pesanan 100 botol. Wow. Saya tidak mungkin bisa nyetak sendiri. Iya, betul. Ada yang nenek-nenek umur 60 tahun itu saya pesan dari dia, masakannya enak, snacknya itu. Keren. Saya pesanan bubur seperti ini tidak bisa masak. Kan ingat pelajaran bubur itu. Dari situ lah. Berarti terima gitu. Berarti keberadaannya Mandiri Sahabatku berarti keberadaannya Mandiri Sahabatku benar-benar tepat ya untuk targetnya kita yang kita para PMI di luar negeri yang ingin benar-benar punya skill ketika kita pulang ke Indonesia. Oke. Mungkin bagiku Mandiri Sahabatku itu merupakan air segar, ibaratnya anugerah yang terindah yang bisa ketemu saya gitu temui. Ya. Itu sesuatu banget. Keren banget. Tapi ini ya yang aku pokoknya satu tadi aku udah ngomong Mbak Ulin memang semangatnya luar biasa. Terus yang kedua orangnya humble banget. Terus kita juga sering kan, maksudnya masih sering komunikasi walaupun Mbak Ulin udah di Indonesia, aku di Hong Kong, kita tetap komunikasi gitu. Jadi orangnya tuh humble dan mau berbagi gitu, berbagi pengalaman gitu. Oke, pertanyaan terakhir, masih ingat nggak yel-yelnya Mandiri Sahabatku? Oh masih dong. Coba. Itu kamu dari coba inget gak? Aku ingat semua. Aku inget dong. Pasti bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Bank Mandiri, siapa lagi? Bank Mandiri percaya tunggu bersama Anda. Yes. kayak iya ya. Semoga nanti di Indonesia bisa ketemu lagi deh. Atau kita juga ada rencana ini kan, bisnis bareng. Nggak tahu nanti join apa. Aku juga ada produk nanti, semoga lancar bisa join bareng gitu. Amin. Yaudah kayak gitu aja sharingnya hari ini, kayak gitu aja. Thank you banget. Semoga lain waktu nanti ada perkembangan apa kita pantau Mbak Ulin lagi untuk bisa berbagi pengalamannya untuk kita, karena benar-benar kita di sini kalau cuman belajar aja terus praktek aja, kadang kita juga butuh teman-teman penyemangat gitu. Kita ngelihat teman-teman tuh usahanya seperti apa. Ya udah kayak gitu aja saking sih. Saking semangatnya, saya dulu ditawarin gaji tidak pulang. Sekian, saya tidak mau. Pokoknya aku harus pulang tahun ini. Gitu. Ya emang. Pokoknya Mandiri. Mandiri the best ya. Aku juga bakalan ngikutin jejaknya nih bentar lagi. Oke. Yaudah, lagi sibuk ya? Ya, sambil nunggu warung. Iya, makanya tak ganggu nih. Tak minta waktu. Ya udah gitu aja. Ya udah gitu aja ya. Thank you banget sharingnya. Lain kali kita bisa sambung lagi. Oke ya Mbak Ulin, semoga sukses terus bisnisnya dan makin berkah buat banyak orang. Amin. Oke, doain kita juga di sini para alumni Mandiri Sahabatku dimanapun berada supaya bisa ngikutin jejak Mbak Ulin gitu. Semoga semua alumni Mandiri sukses berjamaah. Amin ya rabbal alamin.